Haleluya. Mari kita buka di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Hari ini saya ingin kita belajar dari kehidupan salah satu orang daripada hakim, nama hakim yang disebut saudaraku pada zaman kitab Hakim-Hakim, ya, yaitu sejak orang Israel masuk ke tanah perjanjian, di tanah Kanaan, dan mereka hidup saudara di bawah pemerintahan dari seorang yang disebut hakim, judge. Ya. Nah, saudara, ada dua hal yang saya ingin sampaikan pada saudara tentang kitab Hakim-Hakim. Nomor satu adalah kitab ini, saudara, berisi satu pola, satu pattern, ya, satu siklus yang terus berulang. Ya. Siklusnya adalah begini. Siklusnya selalu dimulai dengan orang Israel berbuat dosa. Dan saudaraku, salah satu dosa yang paling utama yang seringkali disebut adalah dosa menyembah berhala. Ya, yaitu mereka menyembah ilah-ilah orang-orang lain yang adalah penduduk asli daripada Kanaan yang harusnya saudara-saudara mereka harus lenyapkan dan mereka harus jauhkan. Dan saudara, itu adalah hal yang sebenarnya Yosua yang memimpin mereka masuk, yang dipakai oleh Tuhan memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan sudah saudaraku memperingatkan, ya, kalau bahasa yang kita kenal sudah wanti-wanti, ya, hati-hati ya, hati-hati. Karena itu di pesan terakhir daripada Yosua sebelum dia mati, dia pesan kepada para tua-tua daripada Israel, para pemimpin Israel. Dia berkata, silakan kamu pilih Allah mana yang kamu sembah, ya, Allah orang Amori, yaitu Allah-Allah dari bangsa-bangsa lain itu, atau Allah yang kita sembah, Allah yang membawa kita masuk ke tanah Kanaan. Ya, dia berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan Allah yang kami percayai. Tapi saudara-saudara yang kenyataan demikian, dari mereka mulai menyembah saudaraku berhala, dan setiap kali mereka menyembah berhala, Tuhan selalu hukum mereka, dan hukumannya selalu sama, yaitu apa? Mereka diserahkan kepada bangsa lain untuk menjajah mereka. Ya, macam-macam saudaraku, bangsa yang dipakai oleh Tuhan, dan mereka semua adalah bukan bangsa-bangsa yang baik, mereka adalah bangsa-bangsa yang jahat, tetapi Tuhan memakai mereka untuk menghukum umatnya. Ada bangsa Midian, saudaraku ya, lalu saudaraku sudah kenal ya, itu zamannya Gideon. Kemudian ada bangsa Filistin, saudara tentu ingat, zamannya Simson. Dan saudaraku ada bangsa lain, Amon, saudara nanti kita akan belajar sebentar. Nah, waktu mereka bangsa Israel mulai dijajah, maka mereka mulai menangis, mereka mulai berseru kepada Tuhan, ya minta ampun, dan Tuhan selalu bangkitkan seorang pembebas. Dan seorang pembebas itu seorang hero, Tuhan bangkitkan, dan saudaraku pembebas itu, hero itu, pahlawan itu lalu menjadi hakim. Ya, sampai kemudian siklusnya berulang lagi. Orang Israel jatuh dalam dosa lagi, Tuhan hukum lagi, serahkan kepada bangsa lain, teriak lagi sama Tuhan. Tuhan bangkitkan seorang jadi pembebas, jadi hakim, terus begitu terus. Ya, nah di tengah-tengah ini, saudaraku ada seorang, nah saudara-saudara tentu ingat ya, ada nama-nama hakim tentu yang paling terkenal, saudaraku ya, tentu Gideon, Simson. Ya, Gideon dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian, Simson dipakai Tuhan untuk membebaskan dari penjajahan Filistin, dan sekarang kita belajar satu orang lagi, namanya Yefta, yang dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Amon. Ya, kalau saudara ingin tahu sejarah dari bangsa Amon ini, maka saudara harus kembali ke dalam kitab Kejadian, ya, pasal yang ke-18, saudara, di situ saudara bisa melihat cerita bagaimana Amon ini lahir. Ya, saudaraku cerita yang cukup mengerikan, saudara baca sendiri di situ. Ya, jangan sekarang, ya, nanti saja. Nah, jadi bangsa Israel diserahkan kepada Bani Amon. Kalau saudara bisa membaca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10, saudara, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-6 sampai 18, ya. Jadi Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa Amon. Dan seperti siklus yang tadi, mereka mulai berseru kepada Tuhan, minta ampun, minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan bangkitkan seorang pembebas, Tuhan bangkitkan seorang pahlawan, namanya Yefta. Nah, yang kita mau belajar sekarang adalah kehidupan dari Yefta ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11, dan kitab Kejadian pasal yang ke-12, sampai ayat yang ke-7. Ya, jadi cukup panjang, saudara-saudara. Mungkin Yefta ini ketiga atau keempat yang terpanjang, saudaraku, dalam riwayat daripada salah satu hakim yang disebut, ya, selain Gideon dan Simson yang paling panjang. Nah, apa yang kita bisa pelajari Yefta ini? Saudara, ada satu hal yang nanti pelan-pelan saya akan bawa saudara untuk kita bisa bercermin dalam kehidupan Yefta ini. Tapi saya ingin mulai dulu dengan ini.
bahwa yang kita belajar adalah satu bahaya, satu jebakan yang saudara dan saya semua bisa alami. Dan kita bisa masuk ke dalamnya yang membuat hidup kita jadi menderita. Yaitu jebakan untuk kita nih hidup dengan tujuan to prove ourselves, untuk membuktikan siapa diri kita, membuktikan jati diri kita, membuktikan kemampuan kita, membuktikan prestasi kita, membuktikan identitas kita. Dan itu yang saudaraku kita bisa belajar dari kitab Yefta, dan suatu yang kita bisa tarik pelajaran sama-sama, dan kita berdoa supaya Tuhan melepaskan kita dari jebakan tersebut. Nah, mari kita mulai, saudaraku baca di dalam ayat yang ke-32 dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11. Okay. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Nah, saudara-saudara, jadi Yefta ini, saudara, memimpin orang Israel untuk melawan Bani Amon. Nah, sebelumnya Yefta ini sudah mencoba melakukan negosiasi dengan Raja Amon. Nah, saudara bisa baca di ayat yang 12 sampai ayat 27. Tetapi Raja Amon menolak negosiasinya itu, ya, diajak untuk baik-baik, berdamai, nggak mau saudaraku, sehingga perang tidak bisa dihindarkan. Dan saudara, Yefta memimpin umat Israel perang melawan Bani Amon, dan dikatakan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Tuhan menyerahkan Bani Amon kepada Yefta dan tentaranya. Dan saudara, itu adalah sesuatu yang berbalikan dengan apa yang Tuhan lakukan sebelumnya. Di pasal 10 ayat yang ke-7, ya, pasal 10 ayat yang ke-6 dikatakan, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret, dengan kepada Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, dan lain-lain. Lalu ayat 7, pasal 10 ayat 7, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Jadi orang Israel kalah dengan Bani Amon karena Tuhan yang menyerahkan mereka. Sebaliknya, saudaraku, dalam ayat yang kita baca tadi ayat 32, orang Israel menang di bawah pimpinan Yefta melawan Bani Amon, bukan karena Yefta, bukan karena orang Israel lebih hebat, tapi karena Tuhan yang menyerahkan Bani Amon kepada orang Israel. Apa kesimpulannya, saudaraku? Sangat sederhana, bahwa Tuhan itu berdaulat atas segala bangsa, atas seluruh umat manusia. Saudaraku ya, jatuh bangun daripada umat manusia, itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita. Dan saudara-saudara, itu yang kita bisa belajar daripada ayat 32 ini. Lalu kita baca berikutnya ya. Ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka, antara Bani Amon, ya, kalimat terakhir, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan umat Israel. Saudaraku, kemenangan yang sangat besar, bangsa Israel dimerdekakan dari penjajahan Amon. Dan Yefta jadi pemimpin, Yefta menjadi pahlawan. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, dia maju perang, dia menang, apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumahnya, ayat 34. Dia pulang ke rumahnya, ke Mispa. Ya, dan waktu dia pulang, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan mukul rebana serta menari-nari, menyambut ayahnya sebagai pahlawan, pulang perang di dalam kemenangan. Ya. Dan dikatakan ini anak perempuan ini adalah anak satu-satunya Yefta. Dia tidak punya anak lain. Ya, satu anak perempuan, anak tunggal. Dan saudaraku bisa bayangkan, saudara pulang, ya, disambut oleh anak saudara. Ada saudara yang bapak-bapak di sini pulang kerja, saudaraku pulang disambut anak saudara. Oke, hey, daddy pulang. Hati ini senang ya, betul ya, saudara-saudara ya, betul. Oke, ya betul ya saudara ya. Apalagi ini dia baru pulang perang, pasti hatinya senang. Tapi yang terjadi, lihat ayat yang ke-35. Demi dilihatnya anak perempuannya itu, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, saudaraku, kalau orang Israel mengoyakkan baju, itu tanda satu, tanda perkabungan yang sangat dalam. Perkabungan yang sangat dalam, bukan hanya sedih, saudaraku, tapi berkabung sangat dalam. Dan dia berkata kepada
anak perempuannya itu. Anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Nah, saudaraku, ada terjemahan yang kurang pas di sini. Bukan artinya anak perempuan itu bikin celaka Yefta, tetapi saudaraku, bahasa Inggrisnya dikatakan, you become the cause of great trouble. Engkau ini membuat hatiku susah. Apa yang dilakukan anak perempuan ini sehingga hatinya itu susah, saudaraku? Apakah karena dia nari? Apakah karena dia lakukan sesuatu, saudaraku? Ternyata bukan itu. Yang membuat susah bukan anak perempuan ini. Yang membuat susah adalah kalimat berikutnya di dalam ayat yang ke-35. Sebab aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan aku tidak dapat mundur. Jadi ternyata waktu Yefta di dalam kemenangannya, bahasa Inggrisnya saudaraku, his victory, the joy of his victory was short-lived. Hanya sekejap saja, langsung saudaraku, wah kemenangan tuh euforia tuh sekejap berubah jadi ratapan perkabungan. Dan itu terjadi waktu anak perempuannya itu keluar dari rumah. Kenapa? Karena Yefta berkata, aku sudah bersumpah di hadapan Tuhan. Aku sudah make a vow, bernasar di hadapan Tuhan. Apa nasarnya? Mari kita baca di dalam ayat yang ke-30. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau Tuhan sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu kau kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan? Well, what's wrong with that? Jadi milik Tuhan? It's okay, jadi milik Tuhan. Tetapi kalimat berikutnya, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, saudara-saudara, kalau saya bicara tadi ada dua hal yang menarik dari kitab Hakim-Hakim, saudaraku. Yang pertama adalah tadi siklus yang saya sampaikan. Yang kedua adalah kitab Hakim-Hakim ini penuh dengan cerita yang mengerikan. Benar-benar mengerikan. Dan ini adalah salah satunya. Di mana Yefta tanpa sadar waktu dia, tanpa menyadari konsekuensinya, waktu dia bernasar kepada Tuhan, kalau aku menang perang, nanti siapa saja yang keluar dari pintu rumahku pertama kali nyambut aku akan persembahkan sebagai korban bakaran. Saudara-saudara, waktu Yefta bikin itu saya nggak tahu, waktu bikin sumpah itu nasar itu dia mikir nggak, kira-kira siapa ya? Dia harapkan siapa ya keluar ya? Saya tidak tahu dia mikir atau enggak. Tapi yang pasti dia tidak akan pernah mengharap anak perempuannya yang akan keluar nyambut dia. Dia pasti tidak akan pernah pikir itu. Karena itu begitu dia melihat anak perempuannya keluar dari pintu rumah, dia kaget luar biasa, kaget yang sangat-sangat menyedihkan. Dia teriak dan dia berkata, anakku. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris pakai kata alas. Alas itu, aduh celaka aku. Saudara-saudara, jadi yang membuat Yefta begitu sedih melihat anaknya perempuan keluar adalah karena dia terikat dengan sumpahnya bahwa dia harus mempersembahkan yang keluar dari pintu rumahnya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan kalau saudara membaca, saudaraku, kalimat berikutnya, anak perempuannya berkata, gitu, ayah, engkau sudah berjanji kepada Tuhan, engkau harus tepati. Tapi kasih aku waktu 2 bulan, aku berkabung lebih dulu. Dan saudaraku, Yefta izinkan anak perempuannya pergi, dia berkabung, saudaraku, selama 2 bulan, dan setelah kembali, saudara lihat ayat 39, setelah lewat ke-2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Nah, saudaraku, ayat 39, dan terutama ini ya, Yefta melakukan kepada anak perempuannya sesuai dengan yang dinasarkan, itu adalah salah satu ayat yang paling menjadi hot debate para ahli Alkitab. Dan mereka, saudaraku, terbelah dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka berkata bahwa waktu Yefta melakukan sesuai dengan sumpahnya, nasarnya kepada Tuhan, itu bukan berarti anaknya dipersembahkan sebagai korban bakaran. Kenapa? Argumennya adalah satu. Ya, nomor 1, tidak mungkin Yefta membunuh anaknya sendiri. Yang kedua, Yefta itu kenal Tuhan, dan Tuhan dalam hukum Taurat berkata, engkau tidak boleh lakukan itu. Ya,
mempersembahkan manusia sebagai korban bakaran itu tidak boleh. Jadi pasti itu dilarang dan Yefta pasti tahu karena itu tidak mungkin. Tapi kalau gitu lalu apa? Lalu mereka berkata kemungkinan besar yang dilakukan Yefta adalah dia akan menyerahkan anaknya itu untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Jadi anaknya itu tidak menikah. Ya. Hidup sepenuhnya di rumah Tuhan. Ya. Enggak tahu melayani di situ, saudaraku, tapi karena itu, saudaraku, dia tidak menikah, jadi dia enggak bisa punya anak. Dan karena dia tidak bisa punya anak, berarti Yefta tidak punya keturunan. Dia tidak ada ahli waris yang melanjutkan saudara-saudara dinastinya, gitu ya, marganya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, saudaraku berkata, enggak. Ya memang seperti itu lakukan Yefta. Jangan mencoba untuk memperhalus apa yang Alkitab katakan, sebab Alkitab itu jujur. Ini kelompok yang kedua berkata, Alkitab itu jujur dan kita harus terima kenyataan bahwa itulah kesalahan dilakukan Yefta dan dia menanggung konsekuensinya. Memang Alkitab sudah berkata tidak boleh mempersembahkan korban manusia sebagai bakaran kepada Tuhan, tetapi jangan lupa bahwa Yefta melihat bahwa bangsa-bangsa lain melakukan itu. Saudara-saudara ya, bangsa Moab misalkan saudaraku dengan dewanya namanya Kamos, itu sudah biasa saudaraku anak mereka dilemparkan saudaraku dalam perapian saudaraku sebagai korban. Sudah biasa seperti itu. Dan kelompok yang percaya bahwa itu adalah suatu yang terjadi secara literal, mereka berkata bahwa kalau Yefta itu hanya menyuruh anaknya itu lalu jadi pelayan, tidak mungkin dia sampai mengoyakkan bajunya, sampai dia sedih, tidak mungkin lah. Jadi itu menunjukkan bahwa dia begitu sedih, menunjukkan bahwa dia sebenarnya kehilangan anak perempuannya itu. Saudara-saudara, mana yang benar? Saya tidak tahu. Saya cuma bisa berkata, Alkitab cuma menulis seperti itu. Yefta melakukan seperti yang dinasarkan kepada Tuhan. Nah, terlepas daripada interpretasi yang pertama atau yang kedua, saudara-saudara, dua-dua konsekuensinya sama, yaitu apa? Dinasti marga daripada Yefta habis. Tidak ada kelanjutan keturunannya. Saudaraku, sesuatu yang membawa suatu tragedi di dalam kehidupannya. Dan tragedi yang Yefta alami hanya karena satu hal. Dia bernasar kepada Tuhan. Saudara-saudara, satu hal yang benar-benar luar biasa. Bahwa sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan ternyata bisa berakibat tragis. Kalau kita tidak mengerti sungguh-sungguh apa yang kita lakukan. Dan saudara-saudara, apa kesalahan daripada Yefta waktu dia bernasar kepada Tuhan? Ini suatu yang kita mesti perhatikan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kita mesti tarik pelajaran yang penting dan ini suatu yang kita mesti bercermin di dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak sampai melakukan kesalahan yang sama. Saudara-saudara, saya kasih satu catatan dulu. Alkitab tidak melarang, terutama perjanjian lama, Alkitab bicara tentang nazar. Alkitab tidak melarang orang bernazar. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kalau engkau bernazar, engkau harus hati-hati, jangan anggap enteng. Kalau engkau bernazar kepada Tuhan, engkau harus menepati nazarmu. Oke? Tetapi, saudara-saudara, sepanjang yang saya tahu, dan saya tentu bersedia kalau saudaraku ada orang berkata, no, you're wrong. Saya bersedia untuk dikoreksi. Tapi sepanjang yang saya tahu, saudaraku, di Alkitab, walaupun Alkitab tidak melarang orang bernazar, tetapi Tuhan tidak pernah menyuruh orang untuk bernazar. Orang tidak pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata kepada seorang, aku akan tolong kau kalau engkau berjanji engkau lakukan ini. Saya belum pernah baca itu. Oke, engkau mesti bernazar dulu supaya aku mau bisa memberkati engkau. No. Karena our God is not the God of Nazar. Dia bukan Allah yang saudaraku menjalin hubungan dengan kita berdasarkan nazar kita. Sebab apa saudaraku? Kalau sudah baca dari nazar daripada Yefta ini, tidak lain sebenarnya adalah dia membuat satu kontrak dengan Tuhan. Tuhan, aku minta engkau lakukan ini dan sebagai balasannya aku akan lakukan ini. Oke? Dia bikin kontrak dengan Tuhan, take and give. Two parties come to agreement. He made a contract with God. Dan saudaraku, waktu dia lakukan itu, dia sudah mulai masuk di dalam hubungan yang salah dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin berhubungan dengan kita sebagai manusia di dalam hubungan yang transaksional dengan kontrak.
Tuhan tidak ingin berhubungan dengan kita berkata, Tuhan, Engkau berkati aku, nanti aku lakukan ini, aku akan kasih ini, aku akan persembahkan ini. No, Tuhan tidak ingin seperti itu. Karena hubungan Tuhan dengan kita bukan hubungan kontrak, tapi hubungan covenant, perjanjian. Dan di dalam perjanjian, saudaraku, adalah Tuhan yang memberi kepada kita. Tanpa dia menuntut kita, tanpa dia meminta dulu sesuatu dari kita, minta bayaran dulu pada kita. Dia memberi dari kemurahan kasih karunia-Nya. Tetapi Yefta, dia keluar daripada hubungan covenant dengan Tuhan, masuk di dalam hubungan kontrak. Dan itu semua saudaraku tidak lain adalah satu. Karena dia tidak benar-benar bisa trust kepada Tuhan. Dia benar-benar bisa percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia berpikir saudaraku seperti bangsa-bangsa lain, saudaraku, kepada siapa Allah mereka, bangsa Israel seringkali menyeleweng hatinya. Dan bangsa-bangsa lain itu, saudaraku, yang punya berhala-berhala itu, mereka punya prinsip seperti itu. Yaitu apa? Allah mereka harus menuntut sesuatu dulu dari mereka. Mereka harus kasih dulu sesuatu sebelum ilah mereka itu memberkati mereka. Dan saudaraku, itu yang mungkin masuk di dalam pikiran daripada Yefta. Dan dia berpikir bahwa Allah Israel adalah Allah seperti itu. Satu hal, saudaraku, yang kita mesti renungkan dulu sama-sama. Saudaraku, kita mesti perhatikan sungguh-sungguh bagaimana pengertian kita tentang Allah kita. Sebab, saudaraku, apa yang kita mengerti tentang Allah kita akan mengaruhi cara kita, saudaraku, relationship kita dengan Tuhan. Kalau saudaraku, konsep kita adalah seperti tadi, konsep kita adalah bahwa Allah kita itu adalah Allah yang selalu ingin ada dalam kontrak, Allah yang hanya akan memberkati kita waktu kita memberi sesuatu kepada Dia atau menjanjikan sesuatu kepada Dia, saudaraku, maka kita akan melakukan sama seperti Yefta dan kita bisa mengalami tragedi seperti yang Yefta alami. Alkitab tidak melarang nazar, tetapi Tuhan tidak pernah menuntut orang untuk bernazar sebelum dia memberkati orang tersebut. Allah tidak pernah menyuruh Yefta, kalau engkau bernazar, engkau berjanji, engkau akan setia, engkau akan memberikan persembahan yang terbaik, maka aku akan mengangkat engkau menjadi pemimpin. Enggak pernah, saudaraku. Yefta lakukan untuk dirinya sendiri. Alkitab tidak melarang kita memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi Alkitab ingin kita semua tahu apa motivasi kita berkorban untuk Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1, Paulus berkata, saudara-saudaraku, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan. Dan kata persembahan itu adalah korban, sacrifice. Artinya kita kehilangan sesuatu. Artinya kita, saudaraku, sesuatu yang berharga buat kita lepaskan, itu namanya korban. Saudaraku, kalau sesuatu yang kita nggak pakai lalu kita lepaskan, itu namanya, saudaraku, hanya membuang sisa-sisa. Tapi korban itu bicara sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyakitkan waktu kita lakukan itu. Dan Rasul Paulus berkata, biarlah engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah. Tapi apa alasannya? Alasannya apa? Supaya Allah memberkati engkau, supaya Allah memberikan perkenan kepadamu, tidak. Tetapi karena engkau sudah mendapatkan the mercies of God, mendapatkan kemurahan Allah. Korban kita kepada Tuhan adalah respons kita kepada korban yang terbesar yang Allah sudah berikan kepada kita waktu Dia menyelamatkan kita. We give to God because we have received, not because we want to get something from God. Dan Rasul Paulus berkata, kalau engkau berikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai respon daripada kemurahan Allah, that is reasonable. Ya, itu yang benar. Itu yang logis menurut kebenaran firman Tuhan. Tapi tidak dengan demikian dengan Yefta. Dia mencoba, saudaraku, untuk memaksakan kemenangannya atas Amon dengan dia bernasar kepada Tuhan. Dan kalau saudara membaca dalam ayat 29, kembali ke kitab Hakim pasal 11, dikatakan satu yang menarik, bahwa roh Tuhan itu berkuasa atas Yefta.
Bahwa Yefta ini diurapi oleh Tuhan, dan pengurapan Tuhan itu membuat dia menang, pengurapan Tuhan membuat dia bisa memimpin orang-orang Israel ya, kaum Gilead itu untuk menang atas Bani Amon. Tetapi saudaraku, di dalam pengurapan daripada Tuhan itu Yefta masih belum bisa percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan berikan kemenangan. Dia harus push Tuhan lebih lagi dengan nasarnya. Dan saudara, itulah yang membuat satu nasar yang dia tidak pernah pikir konsekuensinya. Reckless vow, careless vow. Dari keinginannya, dari desperate-nya untuk dia mendapatkan kemenangan. Give me what I want, God, and I will pay you at all costs. Dan dia tidak tahu the cost that he had to pay. Saudara-saudara, mengapa Yefta sampai harus bernasar, sampai harus bikin kontrak dengan Tuhan? Kontrak dengan Tuhan itu, saudaraku, bukan suatu yang tiba-tiba terjadi. Kontrak yang Yefta buat dengan Tuhan berasal daripada kontrak yang dia buat dengan orang lain. Dan itu ada di ayat yang ke-9. Kalau saya membaca, saudaraku, di situ ayat 9, 10 dan 11, dia membuat kontrak dengan tua-tua daripada Israel. Dia berkata di ayat ke-9, sudah lihat. Oke, pasal 11 ayat yang ke-9. Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang menjadi kepala atas kamu. Jadi kalau nanti aku menang, maka aku jadi pemimpin. Deal? Deal. Saudaraku, dia bikin kontrak, dan sekarang saudaraku, he is under pressure, under obligation, untuk dia menang atas Amon. Saudara perhatikan kalimat daripada Yefta ini. Dia berkata begini, kalau aku perang lawan Amon, dan Tuhan kasih kemenangan, perhatikan saudaraku, kalau Tuhan yang kasih kemenangan, siapa yang dapat kredit? Tuhan dong mestinya. Betul? Siapa dapat glory? Tuhan dong mestinya. Tapi apa? Kalau Tuhan kasih kemenangan, aku yang dapat kredit. Aku akan jadi pemimpinmu. When our life is centered on ourselves, we will use God to achieve our goal and ambition for our glory. Saudara-saudara, kalau hidup kita berpusat dalam diri kita, maka kita akan manfaatkan Tuhan, kita pakai Tuhan untuk mencapai ambisi kita. Supaya kita dapat kemuliaan itu. Bukan Tuhan yang mendapatkan kemuliaan. Dan apa yang dilakukan oleh Yefta ini adalah dia berkata kepada tua-tua Gilead, kalau aku bisa menang atas Bani Amon, Tuhan yang kasih kemenangan, tapi kalau aku bisa menang, aku bisa membuktikan dirimu bahwa aku layak jadi pemimpinmu. So, this is the crutch. Yefta memimpin orang Israel perang lawan Bani Amon. Tujuan utamanya bukan hanya supaya orang Israel itu bebas daripada Bani Amon, tapi tujuannya adalah supaya dia bisa jadi pemimpin. It is his ultimate goal and ambition. Dan peperangan melawan Bani Amon, kemenangan melawan Bani Amon adalah bukti bahwa dia layak jadi pemimpin orang Israel. In other words, Yefta used the victory over Ammonites as a proof for his identity and greatness. Dia memakai, saudaraku, peperangan melawan Bani Amon untuk membuktikan, to prove himself. He is a great leader. Dan dari situlah dia membuat satu sumpah yang akhirnya membuat dia menangis. Saudara-saudara, saya ingin kita refleksi sejenak. Berapa banyak saudara yang bekerja dengan keras
saudara belajar dengan keras, dan belajar itu bukan hanya waktu saudara masih studi, tapi selesai studi pun waktu saudara bekerja, saudara masih belajar lagi macam-macam. Keras benar. Ya, dari terbit matahari sampai terbit lagi, saudaraku. Ya, kerja. Terus saudara, well, it's your choice. Tetapi izinkan saya bertanya kepada saudara. Maukah saudara berhenti sejenak bertanya, why you're doing what you're doing? Terutama apakah saudara bekerja dan begitu keras? Karena saudara sedang ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Bahwa saudara itu hebat, saudara sukses, saudara berhasil, saudara kuat, saudara cakap. To show your capability and capacity. Saya, saudara-saudara, lihat ini suatu yang kita bisa bercermin kepada kehidupan Yefta. Dan apakah saudara bahkan sampai harus melibatkan Tuhan, saudara masih sampai saudara berkata, Tuhan buat aku berhasil, Tuhan aku minta promosi ini, dan saudara bekerja begitu rupa. Tapi dalam hati kecil, kenapa saudara perlu itu? Karena satu, saudara mau nanti satu kali saudara akan berkata kepada orang lain, you see, I've proven you who I really am. Aku sudah buktikan kepada kamu siapa aku ini. Nah, saudara, kenapa Yefta itu sampai saudaraku begitu desperate untuk dia menang atas Amon, untuk membuktikan bahwa dirinya bisa diakui sebagai pemimpin. Nah, ini yang paling akar, yang paling dalam, saudaraku, adalah apa yang melatar belakangi kehidupan daripada Yefta ini. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama. Hakim-Hakim pasal 11. Dikatakan demikian, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi dia orang yang jago perang, saudaraku ya. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal alias pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead ayat 2 melahirkan anak-anak lelaki baginya. Jadi saudaraku, ada seorang namanya Gilead, yaitu saudaraku salah satu dari, dia itu adalah orang dari kaum atau klan ya Gilead, saudaraku di Israel. Oke? Nah, Gilead ini punya istri, dan dari istrinya itu melahirkan banyak anak. Tetapi dia juga menghamili seorang pelacur. Dan dari pelacur ini lahir Yefta. Jadi saudaraku, Yefta hidup di sebuah keluarga di mana saudara-saudara dia kumpul dengan saudara-saudara tirinya yang dari istri yang sah, sementara dia anak daripada seorang pelacur, dan itu saudaraku sudah cukup memberikan namanya rasa rendah diri pada Yefta. Tapi bukan hanya itu. Saudara-saudaranya kemudian setelah mereka besar, mengusir dia, berkata, kamu enggak pantas tinggal di rumah ini, kamu enggak pantas untuk terima warisan, kamu pergi sana, dibuang. He was rejected. Dia sudah mengalami saudaraku inferior, oke? Tambah lagi dia di-reject, saudaraku direndahkan, saudaraku akibatnya apa? Saudaraku dia mengembara, dan saudaraku karena dia mengembara sebagai orang tertolak, dia kumpul dengan siapa? Kumpul dengan sama orang yang tertolak, yaitu kumpul dengan para penjahat. Dan itulah saudaraku Yefta. Dia hidup saudaraku di dalam rejection, dan dia hidup saudaraku sebagai orang yang berkata, aku ini orang yang rendah, aku ini orang yang hina, dan aku orang yang dihina. Okay. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Itulah yang dialami oleh Yefta. Tetapi justru itulah yang kita bisa belajar tentang Allah kita. Waktu orang Israel berseru kepada Tuhan untuk melepaskan mereka dari Bani Amon, Tuhan tidak pilih orang dari keluarga yang terhormat, orang yang berpendidikan tinggi gitu ya, orang yang dari saudaraku ya, namanya harum di masyarakat begitu. Tapi justru Tuhan pilih orang yang paling rendah, yang dibuang dari society untuk memberi kemenangan kepada orang Israel. Dan tahukah saudara, itu adalah pola daripada Allah kita. He always use the least. Dia selalu pakai yang kecil, saudaraku ya, untuk mengatasi yang besar, yang hebat. Jadi, berapa banyak saudara-saudara yang
hari ini merasa saudara ini tidak berguna, saudara ini merasa, aduh saya ini tidak ada nilainya hidup ini, nggak berharga hidup ini, saya ini paling rendah, I'm the lowest at the bottom of the ladder, oke ya. Kalau peringkat tuh paling bawah, sebentar lagi degradasi, saudaraku ya. Oke, berapa saudara merasa seperti itu? Saya beritahu pada saudara-saudara, kita bisa mengalami seperti itu. Kenapa? Karena orang berkata, itulah kita. Orang memberi identitas itu kepada kita. Orang, saudaraku, menolak kita. Orang mengukur kita dan berkata, kamu ada di papan bawah. Oke, maaf saya pakai istilah-istilah itu terus. Oke, saudaraku ya. Oke, kamu ada di bagian bawah. Right? Nah, kita merasa ya, memang aku ini orang yang hanya ada di klasemen yang rendah. Tetapi kalau saudara merasa seperti itu, mungkin saudara berkata, ya kalau aku hidup seperti itu, maka orang akan tolak aku dan Tuhan akan tolak aku. Tapi saya hari ini ingin berkata kepada saudara bahwa kalau kita melihat dalam Alkitab, maka orang-orang yang dipakai oleh Tuhan jadi orang yang hebat, saudaraku, seringkali adalah orang-orang yang justru tidak diperhitungkan oleh dunia ini. Satu contoh, saudaraku, yang paling sederhana aja, saudara kenal Daud. Siapa Daud itu? Daud itu, saudaraku, anak yang tidak diperhitungkan. Waktu, kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 16, waktu Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumah Isai, ayah daripada Daud, untuk memilih seorang raja yang akan diurapi menjadi pengganti Saul. Maka saudaraku, Isai sudah menyiapkan anak-anaknya. Saudaraku, mungkin lah ya anak-anaknya itu disuruh, saudaraku, pakai baju yang bagus gitu ya, siap-siap ya, habis ini Nabi Samuel akan datang begitu. Dan semua disiapkan anaknya, saudaraku. Dan dia siapkan, saudaraku, semua anak laki-lakinya, saudaraku, siapa tahu, dan dia berharap salah satu dari mereka, dan dia tahu salah satu dari mereka pasti akan dipilih jadi raja. Semua disiapkan, kecuali satu, tidak disiapkan. Satu, tidak suruh tinggal di rumah untuk ikut, saudaraku, ini ya, pencalonan ini. Enggak, satu dibuang di ladang. Siapa namanya? Daud. Semua kakak-kakaknya disiapkan dalam rumah, yang satu dianggap dia tidak mungkin dipilih jadi raja, tidak mungkin, makanya dibuang. Siapa yang dipilih? Yang dibuang. Saudara-saudara, itu Allah kita. Ada dua hal yang kita bisa belajar. Nomor satu, kalau kita merasa diri kita tidak berguna, tidak berharga, saudaraku. Saudara-saudara, siap-siap untuk saudara didatangi Tuhan dan diciduk oleh Tuhan. Untuk Tuhan pakai untuk sesuatu yang saudara tidak pernah pikir. Tapi sebaliknya, kalau saudara merasa saya bisa, saya hebat, saudara mungkin Tuhan akan lewatkan pandangan daripada saudara. Dan Yefta, saudaraku, dipilih oleh Tuhan dari orang yang paling rendah di masyarakat. Dan itu seharusnya cukup membuat dia bersyukur kepada Tuhan, berkata, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau pakai aku, mau angkat aku menjadi pemimpin Israel. Harusnya demikian, tapi tidak dengan Yefta. Saudaraku, waktu dia, saudaraku, dipilih Tuhan, saudaraku, dia tidak puas dengan pilihan daripada Tuhan. Dia minta kontrak daripada pemimpin Gilead pada waktu itu. Dia ingin berkata bahwa kalau aku bisa membuktikan bahwa aku ini orang yang bisa menang atas Amon, maka engkau harus merubah identitasku di hadapanmu. Aku bukan lagi anak pelacur, aku bukan lagi orang jahat, aku pemimpin. Dia masih mencari, saudaraku, approval dari orang-orang yang disapprove dia. Dan saudara-saudara, Yefta adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mau catat, saudaraku, paling tidak 3 kali dia menyebut nama Tuhan. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 9, ayat 23, dan pasal 12 ayat keempat, dia sebut nama Tuhan, tetapi saudaraku, sekali lagi saya sampaikan, dia sebut nama Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, karena dia ingin memanfaatkan Tuhan untuk mencapai dan mengegulkan ambisinya, saudaraku, untuk dia menjadi seorang pemimpin. Sehingga akibatnya, peperangannya melawan Amon bukan
Walaupun itu peperangan karena Tuhan yang menang. Tapi bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi dirinya dimuliakan. Nah, apa akibatnya? Saudara perhatikan sungguh-sungguh. This is the tragedy. Ini tragedinya. Waktu dia menang perang lawan Amon, apa yang terjadi? Semua orang Israel bersuka cita, bersorak-sorai. Kira-kira setuju? Setuju ya, saudara ya? Semua orang senang. Amon kalah, kita menang, kita bebas. Semua bersuka cita, kecuali satu orang. Siapa? Yefta. Dia yang sedih sendirian, saudaraku. Kenapa? Karena kemenangannya itu ternyata membawa dia kehilangan seorang yang dia paling cintai, yaitu anak perempuannya. Kenapa? Karena dia terjebak dengan vow-nya sendiri, terjebak dengan nasarnya sendiri, nasarnya yang berakar pada keinginannya untuk prove himself. Saudara-saudara, Yefta dan anak perempuannya menderita. Di tengah-tengah pertolongan Tuhan, di tengah-tengah berkat Tuhan yang besar untuk Israel. Yefta menderita dan anak perempuannya ikut menderita. Because he lived for proving himself. Saya mau sidetrack sedikit, 1 menit saja. Saudara, banyak saudara yang melayani Tuhan ya. Oke, para pelayan Tuhan, saya ingin pesankan kepada saudara semua. Dan juga saya pesankan buat diri saya saat ini. Jangan pernah memakai pelayanan untuk membuktikan siapa diri kita. Never use ministry to prove ourselves. Kalau kita lakukan itu, saudara-saudara, kita akan melalui seperti Yefta. Yaitu apa? Orang-orang mungkin akan diberkati lewat pelayanan kita. Tapi kita sendiri akan menderita. Layani Tuhan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudara, Yefta karena penolakan dia hidup dalam kepahitan. Dan waktu pemimpin-pemimpin Israel datang kepada dia, minta dia jadi pemimpin. Pertama dia nggak mau, saudara bisa baca di dalam pasal 11 ayat 5-8. Dia tanya gini, kenapa kamu baru sekarang minta tolong sama aku? Dulu kamu hina-hina aku, dulu kamu buang aku. Sekarang kamu minta tolong aku. Lah kok enak? Oke, tapi kalau kamu minta tolong aku, nah tadi saudara ayat 9. Kamu minta tolong aku mau, tapi ingat ya, aku harus jadi pemimpinmu. Mau enggak kamu angkat aku jadi pemimpin? Mau enggak kamu merubah identitasku? Mau enggak kamu sekarang melihat aku berbeda dengan dulu? If I can prove myself. Saudara-saudara, ada apa sih di balik kepahitan daripada Yefta itu? Di balik daripada kepahitan itu adalah satu spirit. Ya, saya bilang spirit itu bukan roh gitu ya, tapi satu satu spirit. That is a spirit of revenge. Dia punya hati yang membalas. Dia berkata, kamu hina aku sekarang. I'll prove you one day, you are wrong. Aku akan buktikan satu kali kamu salah. It's revenge. Kenapa saudaraku sampai punya spirit of revenge itu? Well, banyak orang berkata begini, sebenarnya di bawah daripada orang-orang yang punya semangat untuk prove others, itu ada, saudaraku, a feeling of vulnerability. Mereka merasa mereka tidak berdaya, mereka merasa tertolak, mereka merasa direndahkan, dan mereka merasa tidak layak. Dan dari perasaan itu muncullah semangat untuk membalas. Muncullah saudaraku slogan, the best way to revenge those who insult you is by proving them wrong. Cara yang terbaik untuk membalas orang-orang yang menghina engkau adalah membuktikan siapa dirimu dan membuktikan pendapat mereka salah tentang engkau. Saudara-saudara, adakah saudara yang punya perasaan demikian hari-hari ini? Saya ingin beritahukan pada saudara-saudara bahwa dulu, beberapa dekade yang lalu, orang melihat perasaan semangat untuk membalas ini, saudaraku ya, tidak membalas dengan kejahatan, tapi balas dengan menunjukkan bahwa kita ini mampu, kita ini lebih baik dari mereka orang kira. Itu adalah motivator yang baik untuk orang itu bekerja keras, karena mereka dipacu dengan
Motivasi, I have to prove myself, I have to prove myself, I have to prove myself. Tapi akibatnya apa saudaraku? Kalau saudara hidup dengan ini, maka saudara akan selalu mengalami 3 hal. 1, saudara akan mengalami namanya anxiety. Saudara akan mengalami namanya kekhawatiran karena saudara tidak tahu, saudara berhasil atau tidak nanti membuktikan kemampuan saudara. You live in anxiety. Nomor 2, saudara akan setelah anxiety itu saudaraku, maka saudara akan masuk dalam salah satu dari 2 ini. Saudara akan jadi orang yang sombong waktu saudara berhasil membuktikan kehebatan saudara, atau saudara menjadi orang putus asa waktu saudara gagal membuktikan keberhasilan saudara. Itu yang terjadi. Nothing is good. Tapi bukan hanya itu saudaraku. Kalaupun saudara merasa berhasil jadi sombong, kesombongan saudara cuma berlangsung sesaat, karena setelah itu kekhawatiran akan datang lagi. Sebab apa saudaraku? Validation that you receive from others needs to be revalidated. Itu ada expire date-nya. Saudaraku, enggak hari ini kalau saudara berkata hari ini saudara buktikan saudara prestasi besar, selamanya orang akan melihat saudara prestasi. No, buktikan lagi, jangan-jangan cuma kebetulan. Saudara akan terpacu untuk saudara membuktikan, prove yourself again and again. Saudara akan masuk dalam trap, and this is the trap of proving yourself. Dan terus menerus saudara akan masuk dalam cycle itu, vicious cycle, proving and validating yourself again and again that never give you sense of security. Tidak pernah memberi kepada saudara rasa aman, peace. Saudara selalu dalam pressure to prove yourself. Dan saudaraku, tanpa sadar, ini akan membentuk karakter yang keras, bahkan saudaraku, karakter yang ruthless, yang cruel bahkan. Kalau saya membaca dalam kitab Hakim pasal ke-12, setelah Yefta ini saudaraku menang atas Amon, dia jadi pemimpin ya atas bangsa Israel, maka ada salah satu suku Israel, yaitu suku Efraim, yang saudaraku adalah salah satu dari keturunan Yusuf ya. Ada suku Efraim, ada suku Manasye. Oke, suku Efraim ini datang saudaraku marah kepada Yefta, karena waktu Yefta ini perang melawan Amon, suku Efraim enggak diajak. Jadi mereka marah. Oke, protes dan ngancam saudaraku ya, tak bakar rumahmu. Saudara tahu? Ya, kalau sudah emosi saudaraku ya, kata-kata enggak terkendali, saudaraku hati-hati ya. Ya, when you are on high emotion, the best way to do is say nothing, do nothing. Oke, kalau emosi lagi tinggi, yang paling baik adalah jangan ngomong sesuatu dan jangan lakukan sesuatu, berdiam diri. Kalau kita lakukan sesuatu dan berkata-kata sesuatu emosi lebih tinggi, kita nanti bisa menyesal. Dan tidak pernah tahu, saudaraku. Dan saudaraku, ini orang Efraim protes, Yefta, saudaraku, begitu marah, saudaraku ya. Bahasa yang saya kenal tuh muntap, saudaraku. Oke. Dan dia menjadi murka dan apa terjadi, saudaraku, dia bantai orang Israel 42.000, itu teman sebangsanya sendiri loh, 42.000 orang, bantai habis. Kenapa? Karena mereka mengganggu identitasnya sebagai pemimpin yang dia sudah kejar dengan begitu susah payah. Dan sekarang, I've proven myself as a leader, I want to prove again as a leader. Aku harus buktikan diriku, aku nih pemimpin. Kamu berani macam-macam, babat habis. You see, how serious it is. Betapa dalamnya saudaraku masuk dalam hati. Kalau kita hidup seperti itu. Terus saya bicara kepada para orang tua di sini. Nama saudara yang punya anak masih kecil, masih remaja. Satu yang saya juga bicara dan bicara dalam diri saya, saudaraku. Jangan pernah bangkitkan semangat proving yourself di dalam diri anak-anak saudara. Bagaimana? Saudara mungkin tidak pernah berkata kepada mereka, prove yourself, tidak pernah. Tapi sikap saudara, cara saudara memperlakukan mereka, message-nya satu. Message-nya begini, I love you, if you can prove yourself, you deserve my love. Aku akan mencintai engkau kalau engkau bisa membuktikan bahwa engkau layak dicintai. Saudaraku, kita mungkin tidak ngomong dengan kata-kata kita, tapi sikap kita kepada mereka harus seperti itu. You have to prove yourself. Engkau harus buktikan dirimu, engkau layak dikasih, engkau layak dapat ini, engkau layak dapat ini. Ya toh? Saudaraku, buktikan dirimu lebih dulu. Saudaraku, saudara tidak tahu, you destroy their soul, you destroy their spirit. Mereka hidup dengan semangat seperti itu. Yang mereka membuat, akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu.
yang membahayakan kehidupan mereka, yang tragis seperti dalam wilayah Yefta. Saudara, kalau saudara baca di artikel, saudaraku, hari-hari ini orang sudah menyadari bahwa living to prove yourself itu hanya akan membuat orang masuk ke dalam mental health problem. Mereka akan mengalami siksaan dalam batin mereka. Mereka mengalami pressure, mengalami stres, saudaraku. Karena itu hampir semua artikel, paling tidak sedikit banyak yang saya sudah baca, saudaraku, selalu berkata, never try to prove yourself to others. Jangan pernah coba untuk buktikan siapa dirimu pada orang lain. Jangan biarkan orang lain kontrol dirimu. Never let others to control your destiny. Your life is 100% in your hand. Okay? If you want to prove yourself, you do it, but you do it for yourself. Okay? Buktikan siapa dirimu kepada dirimu sendiri. Pertanyaannya, buat apa? Kita sudah tahu siapa kita. Why we need to prove ourselves? To ourselves. Dan itu tidak pernah berhasil. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak pernah bisa puas dengan approval dari diri kita. Self-approval never brings satisfaction. Saudara, validation itu harus datang dari luar. Dan kalau kita mencari dari dunia ini, kalau kita mencari validation dari dunia, dunia berkata, yes, I will validate you, but you to prove yourself first. Hanya satu, kita bisa dapat jawaban. Kalau kita mencari dari Tuhan. Sebab waktu kita mencari identitas dari Tuhan, Tuhan berikan kepada kita tanpa kita harus membuktikan diri kita. And that is the gospel. Saudaraku, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama berkata, lihatlah betapa besar kasih yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi kita jadi anak-anak Allah kan apa? Betapa besar kasih Allah, bukan gini. Betapa besar prestasi kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Betapa besar pekerjaan kita, betapa baik kita sehingga kita disebut anak Allah. None of them. Tapi hanya betapa besar kasih Allah. Sebab apa? Identitas yang kita dapatkan dalam Tuhan tidak didapatkan lewat proving ourselves, tapi lewat the grace of God. Kita tidak membeli saudaraku identitas kita, tapi identitas kita dibeli di atas kayu salib oleh darah Tuhan Yesus. Darah anak Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara, kalau kita bicara tentang keselamatan, kita bicara tentang justification. Kita mendapatkan status orang benar di hadapan Allah. Itu bukan karena kita hidup benar, tapi karena kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita. It is given, it's not earned. Yang Allah lihat sebagai bukti kebenaran kita, bukan prestasi kita, bukan karya kita, tapi karya Kristus di atas kayu salib. That is the only identity that we can have without proving ourselves. Dan mari belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Waktu dia, saudaraku, merendahkan diri sebagai manusia, tidak ada orang yang tahu bahwa dia itu Allah. Tidak ada yang tahu. Dia menyerahkan diri untuk dibaptis, saudaraku, bersama-sama dengan orang berdosa di sungai Yordan. Dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis sampai kaget. Bukannya kamu yang mesti baptis aku. Tuhan Yesus cuma bilang, biarlah kita melakukan kehendak Allah. Dan waktu, saudaraku, dia keluar daripada air, terdengar suara dari surga. Dan dia tahu itu suara dari Bapanya sendiri. Inilah anakku yang kasihi. This is my son. Hari itu, Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia mendapatkan identitas dari Bapanya. You are my son. Lewat saudaraku itu, selesai dia dibaptis, dipimpin oleh Roh Allah, masuk ke padang gurun puasa 40 hari. Datanglah si penggoda, dan apa yang penggoda itu katakan kepada Tuhan Yesus? Hey, why don't you prove yourself that you are the son of God? If you are the son of God, kalau engkau benar anak Allah, buktikan dirimu, ubah batu jadi roti. Tuhan Yesus tolak itu. He doesn't need to prove himself. He knows God has proven him as the Son of God.
2 kali saudaraku, iblis bawa ke puncak bait Allah. Jatuhkan dirimu, nanti malaikat menentang engkau. Kalau benar engkau anak Allah, buktikan. No. Sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, dia tidak pernah membuktikan siapa dirinya untuk dirinya sendiri. Karena dia berpesan kepada saudara dan saya, your identity is in the hands of God. Secured, don't need to prove to others. Dan dia pesan kepada kita semua, do your best, so people can see your good works, but not to prove your goodness, but to glorify God in heaven. Saudara-saudara, kerja yang baik, kerja yang rajin, saudaraku. Ya, tunjukkan prestasimu yang terbaik, tapi bukan untuk to prove yourself, but to prove the goodness of the Father. Saudara-saudara, biarlah Injil kasih karunia membebaskan saudara dari jebakan saudaraku untuk kita yang membuktikan diri kita sendiri. Percayalah, identitas kita aman di tangan Tuhan. Dan terus dengar suara Bapa yang berkata, engkau anakku yang kukasihi. Sehingga waktu kita sedang melakukan semuanya, kita tidak lagi dalam pressure, dalam stres untuk supaya orang lain tahu siapa kita. Tetapi untuk supaya orang lain tahu siapa Bapa kita di surga yang mengasihi kita. Dan kita ingat terus, saudara Tuhan Yesus yang menanggalkan kesetaraan dengan Allah, turun menjadi manusia, mengosongkan dirinya, meninggalkan identitasnya. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan diri. Orang menghina dia, orang menolak dia, orang melecehkan dia, orang menganggap dia gila, kerasukan setan. Dia rela menanggung semuanya. Dia rela mengalami penolakan itu. Supaya saudara dan saya yang harusnya tertolak. Supaya saudara dan saya yang identitas kita mulanya adalah orang berdosa yang harusnya menerima murka Allah. Bisa dirubah. Bisa diselamatkan. Yesus tertolak supaya kita diterima. Yesus kehilangan saudaraku identitas sebagai anak-anak Allah di depan manusia supaya saudara dan saya dapat identitas sebagai anak Allah di hadapan Allah. Itulah Tuhan kita. Dia ingin berkata kepada kita hari ini, stop living to prove yourself. Start living with freedom to glorify God in your life. Saudaraku, berhenti menyiksa diri kita. Biar saudaraku lepaskan hari ini, biar kasih Tuhan melepaskan kita dari semua kepahitan, semua dendam, semua pembalasan karena penghinaan yang saudara terima. Dia berkata, Lord, heal my heart with your love. I will stop proving myself. I receiving the proof of your love. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hari ini firman-Mu memerdekakan kami. Dan kasih-Mu menyembuhkan hati kami semua. Haleluya. Ya, apa yang kami belajar dari firman-Mu hari ini. Kami tahu Kau Allah yang penuh dengan kemurahan. Kau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dan Kau memberi kepada kami semua. Bukan kami yang membuktikan diri kami kepada-Mu, tapi Engkau sudah membuktikan kasih-Mu buat kami. Biar itu yang kami pegang seumur hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin.